Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana yang akan kami bahas di sini teman-teman ya, terkait dengan simulasi urutan pemenang penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2023, baik itu P1, P2, P3, P4 yang tergabung dalam kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Jadi di sini kami akan menyajikan bagaimana kira-kira simulasi urutan pemenang penentu kelulusan seleksi P3K Guru 2023, baik itu P1, P2, P3, P4 atau kita kenal dengan istilah kebutuhan khusus dan kebutuhan umum. Ini perlu Bapak Ibu ketahui ya. Ini perlu Bapak Ibu ketahui untuk bisa melihat seberapa besar potensi atau peluang Bapak Ibu untuk bisa lulus menjadi guru ASN P3K di formasi tahun 2023. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Langsung saja Bapak. Oke Bapak Ibu ya, pada video kali ini di sini kita bisa melihat aturan resmi atau mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2023. Yang mana untuk simulasi urutan penempatannya ya seperti ini Bapak Ibu. Ada dua, yaitu yang pertama itu adalah penempatan P1. Kemudian ada seleksi menggunakan CAT. Nah, kalau kita lihat urutannya di sini ada beberapa angka ya. Ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, dan ada angka 4. Artinya ini adalah sudah ada urutannya, memang urutan prioritas penempatan. Yang menempati urutan prioritas penempatan nomor 1 yaitu adalah guru lulus PG atau P1. Kemudian disusul THK 2 atau P2, kemudian disusul guru honorer negeri yang terdata di Dapodik, masa kerja minimal 3 tahun ke atas sebelum Juni 2020 atau P3, kemudian keempat lulusan PPG berurutan non ASN. Nah, itu adalah simulasi urutan prioritas penempatannya Bapak Ibu ya. Jadi diumpamakan misalkan Bapak Ibu, kita umpamakan misalkan formasi guru kelas SD ya. Anggaplah formasi guru kelas SD itu 50 Bapak Ibu ya. 50. Sedangkan jumlah P1 itu 5 yang linear dengan 50 formasi guru kelas SD. Maka secara otomatis urutan prioritas penempatannya adalah yang diutamakan dulu adalah guru lulus PG. Otomatis 5 guru lulus PG ini akan langsung mendapatkan penempatan. Penempatannya nanti didistribusikan oleh Kemendikbudristek. Oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan ya, karena memang formasi itu semuanya berkumpul di Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi 5 guru P1 ini kenapa bisa langsung mendapatkan penempatan? Alasannya karena mereka ini masuk dalam prioritas pertama penuntasan di seleksi P3K Guru 2023 berdasarkan mekanismenya. Yang kedua, karena ijazah P1 ini linear karena 5 guru P1 ini semuanya berijazah PGSD guru kelas, sedangkan ada 50 formasi. Otomatis kelima guru ini akan langsung diangkat menjadi ASN P3K tanpa tes. Logikanya seperti itu. Nah, otomatis itu kan tersisa sekitar 45 formasi lagi. Nah, itu tersisa 45 formasi lagi ya. Jadi otomatis P3 ini P1 ini sudah aman. Semuanya sudah diangkat ya. Jadi kita tandai P1 centang ya, aman. Di sini 5. Nah, tersisa 45 formasi. Nah, otomatis kalau masih ada sisa formasi 45, di sini kita bisa Bapak Ibu ya, lihat aturannya. Kita bisa lihat aturannya di sini. Di sini ya Bapak Ibu, kita lihat aturannya. Jika masih tersedia formasi, maka lanjut seleksi menggunakan CAT untuk THK 2.
Jadi THK2 dulu Bapak Ibu. Nah, otomatis secara bersamaan P2 dan P3 ini akan langsung tes cat. Cuman untuk urutan prioritas dulu, maka yang akan ditempatkan dulu, yang akan dijaring dulu itu adalah pelamar prioritas 2. Anggaplah misalkan untuk P2 ya, P2 guru kelas itu ternyata tidak terlalu banyak Bapak Ibu ya. Sisa 5 juga. Nah, kebetulan eh kelima guru ini kelima guru THK2 ini mengikuti tes cat BKN dan dipermudah karena memang tidak ada passing grade. Jadi otomatis kelima guru ini tidak akan bersaing satu sama lain. Kenapa admin berani mengatakan seperti itu? Karena jumlah formasinya itu jauh lebih besar daripada jumlah pelamar P2. Jadi otomatis ikut tes cat, maka otomatis seluruh guru P2 ini akan diakomodir karena pertama ijazahnya linier dengan 45 formasi yang tersisa guru kelas SD, dan yang kedua mereka masuk dalam kategori prioritas 2, maka mereka mendapatkan sebuah penempatan. Jadi P2 aman 5. Jadi tersisa 40 formasi Bapak Ibu. Nah, 40 formasi inilah nantinya akan diperebutkan oleh pelamar prioritas 3. Nah, kita lihat dulu berapa jumlahnya P3 ini dalam satu instansi untuk formasi guru kelas SD. Nah, misalkan untuk P3 yang ada di instansi ini itu jumlahnya ternyata ada 100 orang. Wow, lebih banyak ya. Sedangkan sisa formasi guru kelas yang tersisa setelah P2 penempatan dan P1 penempatan itu tersisa 40 orang Bapak. Oh sorry ya, 40 formasi guru kelas. Sedangkan jumlah P3 ini 100, berarti akan ada P3 yang tidak dilolos. Akan ada P3 yang tidak lolos Bapak Ibu ya. Kenapa saya katakan tidak lolos? Karena nantinya formasi jauh lebih sedikit ketimbang ketimbang jumlah P3-nya. Otomatis nantinya itu yang akan diambil itu adalah 40 P3. 40 orang dari pelamar prioritas 3 ini akan diambil berdasarkan perankingan nilai terbaik, dan perankingan nilai terbaik berdasarkan tes cat BKN plus wawancara akan diambil 40 orang. Berarti tersisa 60 orang ini yang tidak diangkat menjadi ASN. 40 orang P3 diangkat, otomatis formasi guru kelas habis. Formasi guru kelas habis Bapak Ibu, dan tersisa 60 orang pelamar prioritas 3 yang tidak bisa diangkat karena memang formasi sudah habis. Nah, bagaimana nasibnya pelamar umum? Kalau skemanya seperti ini Bapak Ibu ya, otomatis pelamar umum itu otomatis nantinya itu kembali tidak mendapatkan penempatan meskipun mereka sudah resume ya, otomatis tidak akan mendapatkan penempatan ketika mereka memang mendaftarnya itu adalah formasi guru kelas SD, karena seluruh formasi sudah diisi P1, P2, P3. Jangankan pelamar umum Bapak Ibu, jangankan pelamar umum, P3 saja masih ada yang tersisa 60 orang karena jumlah P3-nya ini ada 100. Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Urutannya seperti itu. Jadi seleksi urutannya itu adalah penempatan PG, kemudian ada seleksi menggunakan CAT, berurutan THK2, honorer, dan pelamar umum. Itu simpel sekali Bapak Ibu ya. Nah, kemudian nantinya itu tidak ada istilah formasi di sekolah A, formasi di sekolah B. Kenapa bisa dikatakan seperti itu Bapak Ibu? Karena memang formasi itu seluruhnya ada pada dinas pendidikan. Jadi nantinya untuk dinas pendidikan itu akan mendistribusikan penempatan setelah dinyatakan lulus. Nah, ini dia mekanisme seleksi menggunakan cat. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya. Ini diperhatikan, ini yang poin 4. Ini untuk P2 P3 ya. Di sini katakan P2 P3 P4. Tahapan pengisian formasi itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia. Jadi THK2 dulu Bapak Ibu. Setelah THK2 masih ada sisa formasi guru honorer negeri. Nah, jika masih ada sisa formasi maka bisa diperebutkan oleh lulusan PPG. Tapi kalau formasi habis untuk P1, P2, P3, mohon maaf untuk pelamar umum itu tidak bisa lanjut khusus di formasi ini, misalkan formasi guru kelas SD. Logikanya seperti itu Bapak Ibu ya. Logika seperti. Nah, kira-kira seperti ini urutannya Bapak Ibu. Seperti ini urutannya. Anggaplah misalkan formasi guru kelas ya. Formasi guru kelas SD. Nah, jumlah formasinya itu anggaplah 100.
Nah, jumlah guru lulus PG misalkan eh, 20 ya. Kemudian otomatis tersisa 80 formasi lagi di sini. Nah, tersisa 80 formasi lagi di sini Bapak Ibu ya. Logiknya seperti itu kan. Kemudian masih ada sisa formasi, ternyata THK2 yang linear dengan formasi guru kelas itu ada 10 Bapak Ibu. Ada 10. Anggaplah diangkat semua karena tidak ada persaingan. Lagian untuk THK2 itu tidak dikenakan passing grade ya. Nah, otomatis aman. Jadi terangkat semua ini P2, jadi sisa formasi tersisa 70. Nah, di sini penentunya guru non ASN masa kerja 3 tahun ke atas ternyata jumlahnya itu 200. Nah, karena 200, maka diadakan perankingan lagi. Diadakan perankingan nilai 200 itu, maka diambil 70 orang. 70 orang P3 inilah nantinya akan mengisi formasi untuk P3. Formasi guru kelas SD sehingga formasi habis. Dan ternyata masih ada sisa P3 yang tidak bisa diangkat lagi menjadi ASN P3K di tahun 2023 karena kalah perankingan nilai dengan temannya yang lain. Karena jumlah P3 kan 200, formasi tersisa 70 sehingga diambil 70. Sisa formasi 130. Nah, bagaimana dengan pelamar umum guru kelas? Otomatis mereka ini kembali tidak mendapatkan penempatan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.